أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita bicara masalah hati yang kita sudah tahu hadis Nabi SAW yang berbunyi, di dalam jasad seseorang manusia ada gumpalan darah. Kalau dia baik maka akan baik semuanya, dia seperti rajanya, dan kalau dia buruk maka akan buruk semuanya. Itulah hati seseorang. Ulama membahas panjang lebar hadis ini, bahwasanya yang dimaksud dengan hadis ini adalah bagaimana hati yang diisi dengan dosa itu akan merusak seluruh anggota badannya, Jadi kalau misal ada satu saja penyakit hati, apa saja sifatnya, baik itu riak kah, iri dan dengki kah, apa saja, maka dipastikan itu akan merusak anggota tubuh dia. Artinya dari sisi penampilannya pun akan terganggu, mukanya, paras wajahnya akan berubah. Orang yang biasa iri dan dengki, wajahnya beda dengan orang yang hatinya nggak ada penyakit iri dan dengki. Beda. Memang ada cahaya-cahaya keimanan di situ di wajahnya. Tentu ini bahasanya besar, kalau saya ingin bahas juga hubungkan dengan masalah ibadah, tapi kita cukupkan dengan masalah penyakit hati yang memang dari penyebab anggota tubuh seseorang selalu terjerumus dalam dosa. Efek besar sekali terhadap hati yang diisi dengan kemaksiatan itu akan berpengaruh kepada fisik dia, dari rambut sampai ke kaki. Subhanallah, pada saat ulama hadis dengan pekahnya menjelaskan kenapa Nabi SAW pada saat meninggal, mohon maaf ini kalau teman-teman yang punya uban gitu kan, tapi kita bicara tentang Nabi SAW. Nabi SAW waktu meninggal tidak memiliki uban kecuali 3 lembar, umurnya 63 tahun. Ini mungkin kalau orang cuma baca sepintas, oh Nabi SAW memang tidak ada ubannya, tidak ada sesuatu yang penting bagi dia kalau dia tidak kaji lebih dalam. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, sebagaimana sebagian ulama hadis, mereka mengatakan apa sebabnya Nabi SAW tidak memiliki uban kecuali 3 lembar di umur 63 tahun, sementara banyak manusia umur 30 tahun, 40 tahun sudah ubanan. Dan secara ilmiah terbukti uban itu datang karena banyaknya beban pikiran. Kalau tidak, maka ada kesalahan teknis dari penggunaan zat-zat ilmiah di rambutnya. Itu mungkin. Jadi kalau kayak sekarang gonta-ganti sampo mungkin atau apa saja, itu juga bisa jadi pemicu. Tapi umumnya orang yang selalu beban pikirannya banyak, apalagi kalau berhubungan dengan penyakit hatinya, iri dan dengki, selalu hasut dengan orang, kok bisa ya dia dapat jabatan, kok bisa ya dia punya mobil, kok bisa ya dia punya istri seperti itu, suami seperti itu ubannya luar biasa tuh. Mohon maaf kalau yang punya uban ya, saya bukan menyinggung, tapi ini sebuah penelitian ilmiah. Kenapa Nabi SAW seperti itu keadaannya, gitu kan? Ternyata ada penelitian yang dihubungkan dengan teknologi sekarang, itu berhubungan sekali. Nabi SAW dikatakan dalam hadis Bukhari oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah marah kecuali hukum Allah dilanggar. Kalau yang berhubungan dengan urusan dunia, nggak pernah beliau marah. Lebih banyak memaafkan. Sampai ada seorang sahabat datang mengatakannya, Rasulullah, saya punya kebun nih, pegawai saya banyak, sering buat salah. Yang kurma disortir salah sortirannya, yang diturunkan tunda waktunya, mestinya harus panen sekian banyak, ditunda besok dan seterusnya, banyak masalah nih. Berapa kali kami harus maafkan pegawai kami? Apa jawaban Nabi SAW? Maafkan mereka walaupun sampai 70 kali. Bukan keluarkan, pecat. Nabi SAW lebih lari kepada masalah memaafkan. Ternyata orang kalau lebih mendahulukan untuk sudahlah, maafin, ya sudah, ikhlaskan, semua berhubungan dengan masalah hatinya ini, itu berpengaruh kepada organ tubuh semuanya. Subhanallah, ketegangannya gitu kan, stres, semuanya itu akan hilang karena dia pelongkan. Dan saya sudah bilang ikhwah dan akhwat rahimakumullah, dalam agama kita, kalau ada seseorang berbuat jahat dengan kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nggak boleh orang gunjing kita balas dengan gunjing. Dia dosa, kita dosa. Dia dihukum, kita dihukum. Sementara saya sudah bahasakan sering di pertemuan kita, dosa itu pasti punya efek jera yang besar. Kalau kita mencuri 1 juta, hukumannya bukan Allah akan ambil 1 juta dari kita, tapi Allah akan buat kita masuk rumah sakit dibiayai 100 juta. Efek jera dari 1 juta yang dicuri. Sejam berbuat zina,
Allah bisa menghukum dia dengan sebulan sakit. Mungkin dia sempat menendang seseorang karena dianggap dia punya power, atau seekor kucing yang jalan di jalanan karena menganggap iseng, kucing itu nggak ada apa-apanya, nggak bisa melawan saya, ditendang. Pastikan efek jerahnya, satu waktu dia jalan dengan sepatu bagus, jalanannya bagus, kakinya keseleo, 2 minggu sakit. Efek jerah dosa itu besar, gitu kan? Jadi jangan sampai kita menganggap orang buat dosa itu oke-oke saja. Atau antum pernah punya peluang berbuat dosa, misal satu waktu pernah peluang bisa berzina nih dengan seorang wanita yang antum sangat kagumi, atau seorang akhwat kita punya peluang berzina dengan seorang ikhwah yang dikenal dengan kagumi, lalu kemudian tidak jadi. Syaitan membisikkan kita, coba dulu saya zina aja ya, yang penting saya sudah zina dengan orang yang saya cintai, yang saya sukai, toh saya juga sekarang bisa taubat. Keliru. Karena taubat itu hanya membersihkan kita dari hukuman hari kiamat, tapi di dunia harus ada pembersihan. Tidak bisa tidak ada dosa yang tidak punya efek jerah, mesti ada, sekecil apapun. Tentu efek jerahnya itu sesuai dengan kadar perbuatan, tapi lebih berat daripada perbuatan dia. Dosa seperti segelas racun. Satu gelas racun ini sebenarnya secara medis bisa diobati dengan susu, karena susu minuman yang steril bisa mengobati racun yang masuk dalam tubuh. Tapi pertanyaannya, apakah satu gelas racun bisa diobati dengan satu gelas susu? Jawabannya tidak mungkin. Mungkin membutuhkan sampai 1000 gelas susu. Artinya efek jerahnya besar. Efek jerahnya besar. Maka kata kunci dalam hati seseorang. Makanya kata para ulama, bisikan syaitan agar seseorang terjerumus dalam dosa dimulai dalam hatinya. Selalu hati yang terbisik, bukan di kuping kita, bukan di luar, di dalam hati. Tuh lihat tuh begitu tuh coba aja, tuh nggak apa-apa. Dalam hati bisikannya. Dan kalau kita tahan juga dalam hati, maka tidak akan ada masalah. Jadi hati ini memang betul-betul raja nih, kata para ulama. Nabi SAW pernah kedatangan seorang laki-laki dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah, wasiatkan saya. Nabi SAW tahu orang ini emosional. Kata Nabi, jangan kamu marah. Marah itu penyakit hati loh ya, di hati. Tapi dia teraplikasikan nanti dengan gerakan tangan, ekspresi wajah, tapi dia dari hati tuh. Nabi SAW ingatkan, jangan kau marah, hatimu tidak boleh. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Nabi SAW, kata para ulama hadis, seringkali memberikan nasihat sahabat sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapi oleh orang itu. Jadi makanya kita pun sebagai umat Nabi SAW tidak mengambil hukum spontan dari sebuah hadis, karena itu per kasus di zaman Nabi SAW, gitu kan? Jadi bisa saja sahabat ini pernah seperti ada sahabat yang datang mengatakan, ya Rasulullah, anak muda nih, dalam hadis Bukhari juga, saya siap tinggalkan semua dosa, semua yang Allah larang saya tinggalkan, semua yang Anda larang saya tinggalkan, kecuali satu, izinkan saya berzina. Ini kasus lain lagi. Kata Nabi SAW, apa kau ridha kalau ibumu dizinai? Dia bilang tidak. Saudarimu tidak, istrimu tidak, tantemu tidak, anakmu tidak. Lalu kenapa kau ridha untuk dilakukan pada orang lain? Di sini Nabi SAW mengobati keadaan para sahabat yang sedang bertanya sesuai dengan kasus yang sedang dihadapin, gitu kan? Ini poin lainnya. Kita kembali kepada poin bahasan kita. Bagaimana Nabi SAW tidak tadi sampai beruban, kecuali hanya 3 lembar di umur 63 tahun, karena luar biasa dalam pengontrolan hati beliau. Tidak mudah marah, kecuali hukum Allah. Lebih banyak memaafkan, gitu kan? Dan saya sudah bilang tadi, ikhwan dan akhwat sekalian, ingat, jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Orang fitnah, biarin dia fitnah sampai dia capek, jangan dibalas dengan fitnah. Lalu apa yang saya harus lakukan, Ustadz? Maafkan. Masa sih Ustadz? Maafkan. Enak benar dia Ustadz? Maafkan. Nggak ada kata lain, jawabannya cuma itu, maafin. Baik, lalu dia bagaimana? Sudah enak-enak berbuat fitnah saya, sebarin saya. Allah ada. Allah subhanahu wa ta'ala itu kita yakini sebagai orang beriman, Sami', maha mendengar, Basir, maha melihat, Alim, maha mengetahui. Nggak usah khawatir. Hukum yang telah Allah turunkan, setiap orang yang berbuat dosa pada Allah, dia kalau tobat Allah ampuni. Tapi kalau dosa berhubungan dengan hak makhluk, manusia, maka dia harus tobat kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia yang dia buat salah. Gunjing, fitnah, mencuri, merusak nama baik. Jadi kalau kita begitu difitnah, langsung awalnya kita maafin, udah deh saya maafin. Allah mengatakan wal afina anin nas, hati kita steril kembali tuh. Kita mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, gitu kan? Dan dia, selama dia dalam hukum Allah yang kita yakini, dia selama tidak minta maaf dengan kita, hukuman Allah tetap datang pada dia. Nggak usah khawatir, gitu kan? Apa yang kita mesti khawatirkan?
Toh dia akan dihukum sama Allah kok. Orang tadi yang menendang kucing dengan menganggap oh kucing ini nggak bisa buat apa-apa, pasti Allah SWT datangkan hukumannya. Jadi kalau antum tiba-tiba jalan baik-baik saja, sepatunya baru, jalannya bagus, tiba-tiba keseleo, coba muhasabah tuh. Biasanya kata ulama, Allah Subhanahu wa taala pada saat mendatangkan sebuah hukuman kepada seorang hamba, itu Allah lintaskan di benak dia dosa yang dia lakukan. Subhanallah. Misal ada orang tadi keselio, pada saat dia keselio, aduh sakit, itu terlintas pada saat itu atau beberapa saat setelah itu, apa yang menjadi penyebab dia keselio. Kalau dia jeli, dia bisa tangkap tuh, oh ternyata dulu pernah ada orang yang saya tendang nih, pernah mencuri sepatu, pernah apalah gitu kan, pelaku-pelaku yang dilakukan. Maka datang hukuman tersebut. Orang kalau masuk rumah sakit tiba-tiba kemudian dirawat di rumah sakit selama 3 hari, harus dirawat, demam berdarah atau penyakit apa saja ya, kemudian dia pada saat sakit, pastikan kalau dia peka, kalau dia kembali kepada Allah, dia bermuhasabah, ya Allah ini apa penyebab dosa saya bertobat sama kamu kalau seandainya ada perbuatan salah, itu pasti terlintas di benaknya apa penyebabnya tuh. Misal tiba-tiba dia teringat, oh dulu pernah dia minum khamar, oh dulu pernah dia buat sesuatu yang haram, terlintas tuh, istighfar kepada Allah, gitu kan. Seperti itu. Jadi hati memang betul-betul dikatakan sini mahkota. Dan saya lupa ya, saya tidak tahu apa saya pernah sampaikan di pertemuan lalu atau sebelumnya tentang masalah bagaimana hati itu, teman-teman sekalian, betul-betul harus disterilkan. Seperti sebuah ruangan yang steril sekali, hati itu. Kalau hati ini antum buka seperti ruangan, sebuah ruangan, jendelanya terbuka, pintunya terbuka, di dalam ruangan berserakan tulang-tulang bekas makanan, baju kotor, makanan-makanan yang sudah basi. Apa jadinya ruangan itu? Masuk serangga dan binatang nggak? Hah? Masuk nggak? Kok cuma ngangguk-ngangguk? Masuk kecoak, masuk nyamuk, masuk lalat, masuk burung, masuk anjing, beragam macam. Tapi kalau ruangan itu bersih, ditutup jendela dan kacanya, maka tidak akan ada masuk apa-apa. Bahkan tidak ada nyamuk seekor pun. Ruangannya bersih, steril, dipel, disapu, pasangin AC yang bagus, kacanya rapat, pintunya rapat, ada pewanginya, nyaman kita di situ. Ini kalau saya bahasakan seperti hati manusia. Kalau ada penyakit di dalam, seperti banyaknya tulang-tulang bekas makanan tadi itu, akhi dan ukhti, sedikit-sedikit antum hasut sama orang, sedikit-sedikit antum merasa kenapa orang ini lebih hebat dari saya, kenapa orang ini lebih gagah dan lebih cantik, kenapa orang ini begini, kenapa orang ini, terus dibawa dengan penyakit hati. Maka seperti hati tadi yang penuh dengan ruangan yang penuh dengan barang-barang yang rusak tuh, baunya nggak enak. Dan lebih parah lagi, ada orang dijaga sama dia, penyakit hatinya itu dijaga, dibiarkan dengan cara juga pintu hatinya terbuka, jadi dia tidak taubat kepada Allah, tidak ditinggalkan, maka setan-setan pada datang tuh, terus menerus datang. Maka harusnya memang ditutup, dirapiin, dipel, dibersihin, steril, kita akan nyaman di situ. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, salah satu ciri orang yang akan selamat hari kiamat dengan mudah, bahkan saya bisa bahasakan selamat masuk surga tanpa hisab, Allah mengatakan illa man atallah biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah hari kiamat dengan hati yang bersih, steril, nggak ada apa-apa di situ. Ingat, terus saya ulangi, ingat ikhwan dan akhwat sekalian, jadikan sebagai peringatan bahasa ini, jangan pernah siapkan musuh yang akan berhadapan dengan antum di hari kiamat. Dan yang kedua, jangan pernah beratkan timbangan dosa kita. Itu 2 hal antum jaga. Sibukkan diri lawannya tuh, supaya punya teman yang bisa membantu memberikan syafaat hari kiamat tuh. Artinya berteman dengan orang-orang saleh, jangan orang-orang buruk. Jangan pernah punya masalah dengan orang lain, sudahlah, gitu kan. Sangat luar biasa kita bersihkan hati itu. Dan juga yang kita sibukkan sehari-hari adalah amal soleh yang memberatkan timbangan amal soleh kita nanti hari kiamat. Jangan dosa yang justru bermasalah buat kita nanti di hari kiamat. Harusnya kita faham poin-poin seperti ini. Para ulama salaf dulu, mereka itu kalau berbicara ikhwah dan akhwat sekalian, mereka hanya mengucapkan kata-kata yang berbau nasihat, berzikir, membaca Al-Quran, atau menanyakan kabar orang lain, berputar di 4 hal ini, nggak ada yang lain. Nggak pernah gunjing, nggak pernah fitnah, nggak pernah menghina, nggak pernah kata kasar, nggak pernah. Kata Nabi SAW, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'an, bukan sifatnya orang mukmin itu ta'an, suka mencaci maki orang, menuduh orang, menyalahkan orang lain, menghina dengan kata kasar dan seterusnya. Dan juga la'an, suka ya mendoakan keburukan bagi orang lain. Baik Ustaz,
Kalau ada orang kebetulan punya kelebihan di hadapan saya, jabatannya lebih bagus, fisiknya lebih sempurna, secara materi lebih mapan, lebih pintar, apa yang saya harus lakukan? Renungi hadis Nabi SAW yang berbunyi, manusia 4 tingkatan. Yang pertama, Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Luar biasa, sudah cerdas, gagah, pinter, gitu kan? Kemudian kaya raya. Dan kata Nabi SAW, dia habiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya diajarkan, kemudian juga hartanya diinfakkan. Datang golongan yang kedua, yang Allah berikan kepadanya harta. Maaf, diberikan ilmu tanpa harta. Berilmu, faham ilmu agama, tapi keadaan ekonominya biasa. Dia lihat orang yang punya kelebihan nih, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau memberikan kepadaku seperti kau berikan kepada dia, aku akan lakukan seperti dia atau bahkan lebih. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa, dua-duanya akan sama pahalanya. Karena memang yang kedua ini nggak punya harta, maka dia hubungkan itu dengan tekad yang kuat, niat yang baik kepada Allah SWT. Kalau dia dikasih, dia akan lakukan. Allah dengan kemahaadilannya berikan. Si yang pertama nggak dizalimi, dia dapat semuanya. Tapi yang kedua diberikan kelebihan oleh Allah SWT karena tekadnya yang baik. Golongan ketiga, orang yang Allah berikan kepadanya harta tanpa ilmu, nggak ada ilmunya, kaya raya tapi luar biasa, cuma nggak tahu mana halal mana haram, nggak pernah tahu masalah urusan akhirat, ada surga dan neraka, nggak pernah berpikir kalau mati di alam barzah nanti akan ada masalah kalau dia banyak dosa. Diberikan, dihabiskan hartanya di jalan kemaksiatan kepada Allah, bangun diskotik, bar, sibuk dengan itu. Kemudian datang golongan keempat, ini yang luar biasa ya. Kejahilan yang luar biasa. Jangan jadi golongan ketiga aja, nggak boleh, apalagi golongan keempat. Orang yang tidak dikasih ilmu, nggak dikasih harta, miskin, ya kan gitu, dan juga tidak ada, bodoh, nggak ada ilmunya. Yang dia jadikan tolak ukur bukan golongan pertama sama kedua, tapi golongan ketiga. Orang kaya raya yang bangun hotel sana sini banyak kemaksiatannya, diskotik dan seterusnya. Orang-orang yang banyak tiap hari bermaksiat kepada Allah SWT, lalu dia bilang, kalau saya punya harta seperti dia, saya akan buat yang sama. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa, ini orang ini sama-sama dosanya. Rugi nggak kira-kira? Udah miskin di pinggir jalan, rumahnya sudah gubuk, nggak ada ilmunya, bodoh. Kemudian di sebelah gubuknya ada orang bangun hotel atau diskotik, keluar pakai mobil Mercy, tiap hari mabuk, berzina, gonta-ganti pasangan. Lalu dia bilang, coba saya kaya seperti dia, saya akan buat sama. Lalu kita yang di gubuk itu sudah susah hidupnya, dikasih dosa yang sama dengan dia, kita nggak lakukan, padahal tekadnya maunya seperti itu. Maka ini kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa, ini sama dosanya. Jadi selalu jadi tolak ukur orang yang berprestasi dan baik, Allah berikan kebaikan-kebaikan padanya, lalu dia habiskan di jalan Allah. Yang kedua yang kita harus lakukan, berdoa kepada Allah Subhanahu. Tadi bertekad ya, yang pertama. Yang kedua kita berdoa. Saya bilang begini, ikhwan dan akhwat sekalian, kalau ada orang yang Allah berikan kelebihan, apapun kelebihan yang kita tahu itu, ilmu kah, materi kah, ya, kelebihan fisik lah, apa saja. Maka saya bilang, misal ada teman saya Ustadz ganteng, ada teman saya cantik, ada teman saya pintar, ada teman saya kaya, apa yang saya harus lakukan? Bertekad melakukan perbuatan seperti apa yang dia lakukan kalau positif di jalan Allah. Dia bersedekah, kita juga bertekad seperti itu. Dia lakukan apa saja, memang kita tidak punya kemampuan untuk melakukannya, maka kita tekadkan untuk itu, diniatkan dan dilakukan. Kalau betul-betul tekad ya, niat yang diikuti dengan tekad. Jadi kalau betul-betul ada harta, memang dia akan keluarkan. Yang kedua, mendoakan dia. Ini yang jadi saksi bahasan nih, memperbaiki hati kita. Mendoakan dia agar Allah tambahkan kelebihan itu. Ada orang gagah dan cantik, semoga ya Allah engkau berikan dia lebih baik daripada itu. Lebih sudah kaya, ya Allah berkahi rezekinya. Kalau dia sudah pintar, ya Allah berikan kepintaran tambahan. Loh kok bisa Ustaz? Dia udah kaya kok, dia udah gagah, dia udah cantik, dia udah pintar, ngapain saya doakan lagi? Dengarkan hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, siapapun mendoakan saudaranya muslim, maka di atas kepalanya malaikat berkata, walaka mithluhu walaka mithlu, kau akan dapat sama, kau akan dapat sama. Artinya kita bilang, ya Allah berikan dia kekayaan, sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri, dan doa ini diaminkan oleh malaikat yang langsung berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya kita kalau lihat orang kaya, ya Allah berkahi ya Allah, kita sedang minta diberikan kekayaan, tambahkan kekayaan dia, kita minta tuh. Dan juga kata para ulama, dengan doa ini kalau Allah ijabah, maka selama mulai detik itu, selama dia
ya, diberkahi hartanya lebih banyak, semenjak itu semua pengeluaran dia yang berbau pahala kita panen pahalanya karena kita mendoakan. Jadi ada keterlibatan pahala ke dia, ada doa untuk kita pribadi. Itu kan luar biasa itu. Dan ini semua ujung-ujungnya sebenarnya untuk mensterilkan hati seseorang. Ya kan? Otomatis kita jadi tidak hasut sama orang. Oh, ternyata dia punya kelebihan, ya Allah sudah kasih. Ya Allah berikan saya seperti dia atau berkahi dia, gitu kan? Nggak masalah.